Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Zhong Wuxiao menatapnya, dan Tang Xinying menghilang sosok di langit. Dia tampak cemas, matanya yang indah dipenuhi air mata, dan hatinya sedih. Kakak, Tan Yun bilang kamu mata-mata, kakak perempuan, jika kamu bukan mata-mata, betapa bagusnya itu, ucap dari Xiao. Di area pusat pegunungan hukuman surgawi, selain sekte kuno Huang Fu Shengzong, ada pembudidaya abadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, dengan total lebih banyak dari 1000. Di antara ratusan sekte abadi kelas 1, ada 6 sekte besar, di antaranya adalah sekte awan naga, yang berfokus pada pemurnian. The Feathering dan Zong yang mendirikan sekte dengan alkemia. Jimat Suci yang mendirikan sekte dengan jimat. Istana Arai Suandao, yang mendirikan sektenya dengan teknik formasi, sekte iblis tertinggi, yang terutama berfokus pada pemurnian mayat, dan Paviliun Tianji, tempat teknik boneka mendirikan sektenya. Long Yunzong terletak di tengah pegunungan Tianju, di antara pegunungan yang menjulang tinggi di timur, seluas 50.000 mil. Formasi besar untuk melindungi sekte langit, seperti mangkuk besar, ditekuk terbalik di atas sekte, membuat sekte awan naga padat seperti sup emas. Dikelilingi pegunungan, di puncak gunung yang menembus ke langit, berdiri pedang raksasa setinggi 1000 kaki. 3 hari kemudian, 2 murid di tingkat ke-8 dari alam jiwa janin di depan gerbang gunung, untuk beberapa alasan, masing-masing memiliki 1 hingga 5 jari darah di wajah mereka, dan mereka seharusnya ditampar di wajah. Telinga kiri keduanya hilang, dan dari luka berdarah, sepertinya mereka telah dirobek secara brutal. Pada saat ini, ekspresi mereka berdua sangat berubah, dan mereka melihat pelangi panjang ungu dan pelangi hijau panjang ditembakkan dari langit, dan dalam napas mereka berubah menjadi anak laki-laki dan perempuan emas di depan gerbang gunung. Pria itu mengenakan jubah ungu dan dia berusia sekitar 26 tahun, dan wanita itu berusia awal 20-an, mengenakan gaun hijau panjang. Pada saat ini, Tan Yun dan Tuo Bai Yingying tidak mengenakan jubah Huang Fu Shengzong. Permisi, dua senior, apa yang kamu lakukan? Ucap dari kedua murid itu bertanya dengan hati-hati. Saya Tan Yun, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Master Sekte dari Sekte Anda, tolong beritahu saya, ucap dari Tan Yun ringan. Senior, tolong menunggu, junior akan melapor, ucap dari salah satu murid bergegas menuju gerbang gunung dengan cepat. Tunggu sebentar, ucap dari Tan Yun menghentikan muridnya, melihat bekas luka di wajah mereka dan noda darah yang tertinggal setelah kehilangan telinga mereka, dan mengerutkan kening. Siapa yang menyakitimu seperti ini? Jangan takut, aku seorang teman Master Sekte Long Anda, bukan penjahat, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, air mata jatuh dari mata mereka, dan salah satu dari mereka berkata, Senior Tan, seorang pria muda yang aneh dan seorang wanita aneh datang ke sini 3 jam yang lalu. Di depan gunung gerbang, dia bilang dia ingin melihat Master Sekte kita. Junior hanya mengatakan satu kalimat dan menyuruh mereka menunggu Junior Rong melapor. Akibatnya, kedua junior ini ditampar wajahnya oleh pria itu dan dipotong telingaku. Pada saat itu, sekte saya adalah yang ke-10. Penatua ke-9 baru saja keluar dari sekte dan memarahi mereka berdua. Akibatnya, pria itu melukai tetua ke-19 kami dengan serius. Penatua ke-19 kami, di bawah kecabulan pria itu, membawa keduanya ke dalam sekte, ucap dari murid itu. Tan Yun bertanya sambil berpikir, apa basis kultivasi penatua ke-19, ucap dari Tan Yun. Lapor kepada Tan Senior, penatua ke-19 kami, dikabarkan bahwa dia telah memasuki alam jiwa ilahi, level spesifik tidak diketahui oleh junior, ucap dari murid itu berkata dengan hormat. Bagaimanapun, dia tampak ketakutan dan berkata, Senior Tan, pria dan wanita itu tidak terdengar seperti orang-orang dari pegunungan hukuman surgawi. Mereka agresif dan tidak baik.
Bukan dari pegunungan hukuman surgawi, Tan Yun berkata dengan mata bingung, kamu tidak perlu melapor, kamu bawa aku menemui Master Sekte Nagamu sekarang, ucap dari Tan Yun. Junior patuh, ucap dari kedua murid itu. Setelah sedikit ragu, sang murid menginjak pedang terbang dan terbang ke sekte. Tan Yun dan Tuoba Yingying melintas di langit dan mengikuti mereka tanpa tergesa-gesa. Meskipun Long Yunzong adalah sekte pembudidaya kelas 1, kekayaan energi spiritual langit dan bumi, dan kemegahan berbagai bangunan di sekte tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Huang Fu Shengzong. Setelah murid terbang ribuan mil, ia terbang dari lautan awan dan mendarat di tengah-tengah puncak yang megah dan agung. Di tengah jalan ke atas gunung, ada sebuah istana dengan ketinggian 300 kaki, aula VIP. Senior Tan, Master Sekte dan pria dan wanita ada di dalam, ucap murid itu dengan cemas. Yah, mundurlah, aku akan pergi menemui Master Sekte Long sendiri, ucap dari Tan Yun melambaikan tangannya, dan murid itu terbang menjauh. Tiba-tiba terdengar suara tragis dari istana, ah, siapa kamu, permintaanmu, Master Sekte ini tidak akan setuju, ah tidak. Mendengar teriakan familiar itu, Tan Yun yang mengetahui suara itu adalah Long Aotian, Master Sekte Long Yunzong. Pada awalnya, ketika Tan Yun, sebagai utusan Huang Fu Shengzong, berbicara dengan lebih dari 1000 penguasa di tengah pegunungan hukuman surgawi tentang kerjasama dan saling menguntungkan, Long Aotian, orang yang kekar dan tampaknya sederhana dan jujur, bertanya Tan Yun tentang seni pemurnian teknik. Karena itu, Tan Yun sangat terkesan dengannya. Yingying, jangan ungkapkan identitas, ucap dari Tan Yun berubah menjadi bayangan, muncul di luar aula VIP, dan menendang pintu yang tertutup. Bang! Pintu aula terkoyak, dan Tan Yun melangkah masuk dengan tenang. Ketika dia melihat pemandangan di istana, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut. Di istana, 16 pria tua yang mengenakan kostum para tetua Long Yunzong telah terbunuh dan tubuh mereka tergeletak di genangan darah. Bau darah yang menyengat menjijikkan, dan seluruh aula tampaknya dicuci dengan darah. Long Aotian, yang berada di tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi, jatuh dalam genangan darah, lengan kirinya telah dipotong, dan tulang-tulang kakinya patah. Di samping Long Aotian, seorang pria dan seorang wanita membelakangi Tan Yun, dan pria itu memegang lengan kiri Long Aotian yang berdarah. Long Aotian melihat seseorang menerobos masuk, dan ketika dia melihatnya adalah Tan Yun, matanya mengungkapkan keinginan untuk bertahan hidup. Tanpa menunggu dia berbicara, Tan Yun memimpin, "Sepupu, apa yang terjadi?" ucap dari Tan Yun. Long Aotian segera mengerti bahwa Tan Yun tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai murid Huang Fu Shengzong. Mereka ingin menduduki sekte awan naga kita, ucap dari Long Aotian, mata merah Long Aotian meraung, dan pria yang membelakangi Tan Yun menendangnya, menyemburkan darah, dan menghantam keras jatuh 100 kaki jauh. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa pria berjubah emas dengan punggung menghadap ke arahnya berada di tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi, dan wanita berbaju putih berada di tingkat ke-9 dari alam jiwa ilahi. Pada saat ini, pria berjubah emas dan wanita berbaju putih perlahan berbalik dan menatap Tan Yun. Pria berjubah emas itu memiliki hidung lurus dan sikap yang luar biasa, menatap Tan Yun, matanya penuh dengan niat membunuh yang tak terselubung. Wanita dalam gaun putih mengenakan pakaian terbuka, gaun putih itu setipis sayap jangkrik, dan kantong dada dan perut seperti zamrud menjulang. Dia memiliki wajah yang menakjubkan, penuh pesona, seolah-olah dia dapat mempesona semua makhluk, tetapi matanya yang berair jernih dan bebas dari kotoran, memberikan pandangan menyedihkan kepada orang-orang setiap saat. Itu juga memberi orang tampilan yang tidak berbahaya. Tan Yun memandang wanita dalam gaun putih dan secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa wanita ini tidak sederhana. Ternyata itu adalah sepupu dan saudara ipar sekte Master Long, ucap dari pria berjubah emas itu melemparkan lengan yang terputus di tangannya ke tanah, menunjuk ke kursi berdarah dengan tangannya yang berlumuran darah, dan berkata tanpa sebuah senyuman, "Silakan duduk," ucap dari pria itu. Tan Yun menatap pria itu dengan ekspresi tegas, "Mengapa kamu membunuh sesepuh sekteku dan melukai sepupuku?" ucap dari Tan Yun.
Kenapa? Ucap dari pria itu penuh dengan ketidakpedulian terhadap kehidupan. Dia memandang Tan Yun dan Tuoba Yingning, dan berkata tanpa ragu, berhenti bicara omong kosong, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, bunuh Long Aotian, kamu adalah master sekte dari sekte Long Yun, dan semuanya akan mengikuti perintah kami mulai sekarang. Kedua, jika kamu menolak, aku akan membunuhmu, ucap dari pria itu. Aku memilih pilihan ketiga, ucap dari Tan Yun. Pria itu muram, dan berkata, kamu pikir ada pilihan ketiga, ucap dari pria itu. Lalu setelah itu, Tan Yun dengan penuh kekuatan spiritual, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan berubah menjadi bayangan ungu, pukulan tanpa pamrih, dengan void yang retak, meledakkan wanita berpakaian putih. Kecepatannya bagus, ucap dari wanita berbaju putih itu tampak seperti malaikat yang datang ke dunia, tetapi dengan senyum iblis, dia tiba-tiba mengulurkan telapak gioknya dan menyerang Tan Yun. Bang! Pada saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, kekuatan yang kuat tiba-tiba keluar dari telapak giok wanita berbaju putih. Tiba-tiba, badai kekuatan spiritual meledak seperti nebula di antara kepalan tangan dan telapak tangan, menyebabkan aula VIP yang besar ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Boom! Di bawah Yue yang menyapu, aula VIP harta karun setinggi 300 kaki meledak dengan keras, dan pecahan langit mekar dari tengah gunung dengan suara siulan. Dalam kehampaan di mana pecahan-pecahan itu ditembakkan, sosok ungu diledakkan ratusan kaki seperti bola meriam. Tan Yun lah yang terpesona oleh wanita berbaju putih, whoosh. Dalam kehampaan, Tan Yun menghentikan sosoknya dengan ekspresi heran, sementara lengan kanannya bergetar hebat, kulit seluruh telapak tangan kanan retak, dan darah mengalir. Tan Yun seperti musuh besar. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan wanita rok putih itu begitu kuat. Di bawah pukulan yang cukup untuk menghancurkan senjata agung tingkat rendah, tidak hanya dia tidak terluka, tetapi dia juga ditolak. Boom! Kekosongan bergetar, dan wanita berbaju putih terbang keluar dari aula yang hancur. Dia memandang Tan Yun, alisnya terangkat, dan matanya menunjukkan pandangan yang tidak dapat dipercaya, kamu hanya berada di tingkat keempat dari alam jiwa ilahi, tapi Anda dapat menahan pukulan saya, ucap dari wanita itu, kemudian, niat membunuh dingin meledak dari mata indah wanita berbaju putih itu. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu akan mati kali ini, ucap dari wanita itu. Di depan Yun, tidak ada gerakan, namun tiba-tiba, 9 balok pedang yang menggertak Suang Seng Sui berisi pikiran suci dan tidak dapat diganggu-gugat, seperti bunga teratai peri yang mekar, menebas ke arah Tan Yun dengan kekosongan yang retak. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Puci. Tan Yun menghindar dan mundur, menghindari 8 pedang. Setelah ditebas oleh cahaya pedang ke-9 di lengan kanannya, dia meninggalkan luka dalam tulang. Dalam sekejap mata, Tan Yun muncul 4000 meter di kehampaan, memandangi wanita bergaun putih dari kejauhan, matanya tertuju pada pedang terbang seputih salju di tangannya. Tan Yun dapat dengan jelas melihat bahwa ada 6 galaksi mempesona yang diukir di pedang terbang, dan di galaksi dalam ke-6, aula peri putih seukuran saku muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Pedang ini adalah senjata abadi Kaisar 6 Surga, pedang 6 Kaisar Surgawi. Bagaimana bisa di tangan wanita ini? Siapa wanita ini? Ucap dari Tan Yun. Tan Yun berpikir diam-diam, dan kebencian yang tak dapat disembunyikan menyembur keluar dari mata bintangnya, karena Kaisar Abadi 6 Surga, adalah bawahan Chaos Supreme Immortal Realm, dan juga musuhnya sendiri. Pada saat ini, cahaya pedang berkedip di langit puluhan mil jauhnya, dan kekosongan retak, tetapi itu adalah Tuoba Yingning dan pria berjubah emas, bertarung dengan pedang. Ya, ini menarik, kamu belum mati, ucap dari wanita dengan rok putih itu sambil melangkah ke udara. Dia berdiri dan menatap Tan Yun dengan main-main, seolah mempermainkan mangsanya di antara tepuk tangan. Tuan Istana Muda selamatkan aku. Tiba-tiba, suara tragis bergema di langit, dan wanita berbaju putih itu tiba-tiba menoleh dan melihat pemandangan yang membuatnya tidak bisa dipercaya. Tetapi ketika pria berjubah emas memenggal kepala Tuoba Yingning,
mayat tanpa kepala Tuoba Yingying mengayunkan 3 pedang berturut-turut. Sebuah pedang memotong lengan kanan pria berjubah emas. Sebuah pedang menebas lengan kiri pria berjubah emas itu. Pedang lain dengan semburan darah memotong kaki pria berjubah emas. Pada saat ini, kepala Tuoba Yingying, yang telah dipotong, naik ke langit, terhubung ke tubuh tanpa kepala, dan menjadi sebaik biasanya. Puci, engah. Tuoba Yingying mengayunkan pedangnya satu demi satu, dan segera, 2 sinar pedang dengan darah menyembur menembus dada pria berjubah emas, dan jatuh di gunung. Latihan macam apa ini? Ucap dari wanita berbaju putih itu terkejut. Bunuh, ucap dari Tan Yun sambil menghilang dari kehampaan 4000 kaki jauhnya dan muncul di atasnya dalam sekejap. Dengan lambaian lengan kirinya, api es Hongmeng setinggi 30 kaki menyelimutinya. Pada saat yang sama, di telapak tangan kanan Tan Yun, nyala api Hongmeng mengikuti dengan cermat. Wosh! Pada saat ini, Tuoba Yingying melakukan tendangan voli di belakang wanita bergaun putih, dan saat pergelangan tangannya berputar, lusinan sinar pedang melahapnya. Tuoba Yingying melukai pria berjubah emas, membuat wanita berbaju putih marah, dia hanya ingin membunuh Tan Yun dan Tuoba Yingying sesegera mungkin. Beri aku kalian berdua untuk mati, Flaming Suanying. Bunuh mereka untukku, ucap dari wanita berbaju putih itu berkata dengan tegas. Begitu dia selesai berbicara, nyala api abu-abu muncul dari tas binatang roh di pinggangnya dan tiba-tiba berubah menjadi elang hitam yang tingginya 200 kaki. Elang hitam menyala terbakar dengan api abu-abu di sekujur tubuhnya, dan sayapnya terbentang, menutupi langit dan matahari. Sayap kirinya membawa kekosongan yang runtuh, dan setelah menghancurkan api Hongmeng dan api es Hongmeng ke udara, ia mengambil keuntungan dari situasi dan menamparnya dengan keras ke Tan Yun. Pada saat yang sama, sayap kanan mengenai Tuoba Yingying yang tidak bisa mengelak. Kaca, lengan kanan Tuoba Yingying retak, dan tubuhnya ditembak terbang seperti bola meriam. Elang hitam menyala kelas 5 di masa dewasa, Tan Yun meraung, "Kera tua, bunuh aku," ucap dari Tan Yun. "Baik tuan," ucap dari kera iblis pembunuh langit melompat keluar dari tas binatang roh dan tiba-tiba berubah menjadi ketinggian 500 meter. Itu berdiri di depan Tan Yun, mengayunkan tongkat raksasa, dan membantingnya ke sayap elang yang ditembak ke arah Tan Yun. Ah! Suanying yang menyala-nyala mengeluarkan suara, dan menjerit seorang wanita. Tiba-tiba, rambutnya rontok, akar sayap kiri retak, dan darah mengalir keluar dan memercik ke dalam kehampaan. "Tuan, bawahan ini bukan lawan dari kera roh ini, biarkan aku membawamu pergi," ucap dari suara wanita yang cemas datang dari dalam elang hitam yang menyala. Wanita bergaun putih menatap pria berjubah emas yang kehilangan anggota tubuhnya di tengah gunung. Dia mengayunkan pedangnya, dan sinar pedang dengan panjang 300 meter, berisi aura suci, melahap pria jubah emas itu. Jelas ingin membunuh sebelum pergi. Segera, wanita dalam gaun putih menyapu bagian belakang elang hitam yang menyala seperti kilat, dan segera, elang hitam yang menyala itu melesat ke langit seperti sekelompok api yang menyala-nyala. "Tuan, aku akan mengejarnya," ucap dari kera iblis pembantai surga memegang tongkat raksasa dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu hitam yang menembus kehampaan, mengikuti dari belakang. "Yingying, biarkan dia hidup," ucap teriak Tan Yun. Tidak perlu dia ingatkan, Tuoba Yingying, yang telah ditembak oleh elang hitam menyala sebelumnya, ditembak jatuh pada saat ini, memegang pria berjubah emas di tengah gunung dengan tangan kanannya, dan nyaris lolos dari cahaya pedang. Bang! Boom! Tanah berguncang dan gunung berguncang, dan saat kerikil hancur, cahaya pedang menebas separuh lereng gunung, meninggalkan jurang sedalam 100 kaki. Tuoba Yingying dengan wajah pucat, membawa pria berjubah emas, dan terbang 3 kaki di depan selokan. Tuoba Yingying memiliki ketakutan yang tersisa, jika kecepatannya sedikit lebih lambat, dia tidak akan lebih beruntung daripada dia. Lengan kanan Tuoba Yingying berdarah seperti sungai, dan tulang yang patah dikembalikan ke napas yang sama seperti sebelumnya. Wosh! Setelah Tuoba Yingying melemparkan pria berjubah emas ke tanah, dia bangkit ke udara dan menggantung di depan Tan Yun yang wajahnya pucat, dan berkata dengan hormat dengan hati yang berat.
Tuan, jika bawahan Anda tidak salah, pedang terbang di tangan wanita berbaju putih tadi adalah senjata abadi Kaisar Surgawi ke-6, pedang Kaisar Surgawi ke-6. Tuan, pedang Kaisar Surgawi ke-6 sekarang muncul di benua hukuman surgawi. 6 Kaisar Abadi Surgawi, bereinkarnasi untuk membunuhmu di benua hukuman surga, ucap dari Tuoba Yingying. Iya, ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya, sejak 6 pedang Kaisar Langit muncul di benua hukuman surgawi, jelas bahwa 6 Kaisar Langit juga telah bereinkarnasi sebagai manusia untuk membunuhku, ucap dari Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun sangat yakin bahwa Kaisar Abadi 6 Surga bereinkarnasi sebagai manusia, dan bukan tubuh utama yang turun ke benua hukuman surga, alasannya kembali ke masa lalu yang jauh. Sebelum zaman kuno, Tan Yun adalah dunia abadi yang dia naiki dari benua hukuman surgawi. Kemudian, dari dunia peri ke dunia dewa. Benua hukuman surgawi adalah kampung halaman tempat Tan Yun melangkah ke surga dan naik. Untuk mencegah para dewa mengganggu surga benua hukuman surgawi, Tan Yun menjadi makhluk tertinggi Hongmeng. Di api penyucian galaksi di alam fana dari benua hukuman surga, hukum surga yang melarang para dewa dan menghancurkan yang abadi diatur. Di bawah hukum melarang dewa dan menghancurkan dewa, apakah itu abadi di alam abadi 9 surga atau 9 kaisar abadi besar, jika mereka ingin datang ke benua hukuman surga melalui api penyucian galaksi, mereka akan dimusnahkan dengan abu terbang. Jika makhluk abadi ingin datang ke benua hukuman surga, mereka hanya bisa memasuki reinkarnasi, memposisikan diri mereka untuk bereinkarnasi di benua hukuman surga, dan bereinkarnasi sebagai manusia. Oleh karena itu, Tan Yun yakin bahwa sejak pedang 6 Kaisar Langit muncul di benua hukuman surga, itu berarti 6 Kaisar Langit telah bereinkarnasi. Apakah itu pertempuran para dewa di zaman kuno, atau pertempuran para dewa di zaman kuno? Justru karena Tan Yun biasa mengatur hukum melarang para dewa dan menghancurkan yang abadi, jadi tidak ada yang abadi yang berani untuk melewati api penyucian galaksi dan datang ke tanah hukuman. Pada saat itu, apakah itu dewa musuh yang mencoba untuk menghancurkan benua hukuman surgawi, atau dewa raksasa sunyi besar, dewa raksasa liar, klan naga emas, dan klan naga iblis yang turun dari alam dewa Hongmeng ke benua hukuman surgawi? Mereka semua sedang dalam proses melewati api penyucian Singhe dan turun ke benua hukuman surgawi. Di bawah hukum larangan dewa dan menghancurkan makhluk abadi, dia dipenjarakan dengan kekuatan suci, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengerahkan 1/10.000 kekuatannya di benua hukuman surgawi. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa benua hukuman surga tidak dihancurkan dalam 3 pertempuran berturut-turut para dewa. Jika bukan karena kekuatan ilahi para dewa yang dipenjarakan oleh hukum surga, jika tidak, dewa raksasa manapun dapat dengan mudah membiarkan para dewa menghukum benua dan menghilang ke alam semesta yang luas. Tuoba Yingying mengerutkan kening, Tuan, jika Anda tidak menetapkan hukum melarang dewa dan menghancurkan makhluk abadi di api penyucian galaksi yang mengarah ke benua hukuman di masa lalu, jika tidak, kekacauan tertinggi dan pencipta tertinggi akan mengirim makhluk abadi dan dewa untuk membunuhmu. Selanjutnya, kedua makhluk tertinggi memahami teknik deduksi besar surga, dan mereka harus diturunkan. Anda adalah kehidupan terakhir, dan bawahan Anda merasa bahwa mereka tidak hanya akan mengirim Kaisar Abadi 6 surga untuk bereinkarnasi untuk membunuhmu, ucap dari Tuoba Yingying. Tan Yun mengangguk dan menghela nafas, kamu benar, tapi aku khawatir situasi kita akan berbahaya di masa depan. Kemampuan kita untuk melompati tantangan cukup baik untuk menghadapi beberapa kultivator di benua hukuman surgawi. Reinkarnasi dari makhluk abadi yang wilayahnya terlalu tinggi, konsekuensi kita tidak terbayangkan. Dan juga, sekarang Huang Fu Shengzong memiliki masalah internal dan eksternal, dan kekuatan utama di benua hukuman surga ingin mengganggu kejatuhan Huang Fu Shengzong. Gatkenian, ditambah dewa bereinkarnasi, dan situasi kita di masa depan akan seperti berjalan di atas es tipis. Saya hanya bisa menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak batu spiritual, memasuki gulungan ruang waktu untuk berlatih,
dan ketika kekuatan saya meningkat, aku akan menemukan pedang ilahi Hongmeng lainnya yang hilang secepat mungkin. Hanya dengan cara ini, aku tidak takut pada siapapun di benua hukuman surgawi, ucap dari Tan Yun. Setelah menghela nafas, Tan Yun mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan ekspresi tegas, tapi tidak peduli apa, hidup terakhir saya harus balas dendam, saya akan mengambil kembali semua yang menjadi milik saya, ucap dari Tan Yun. Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, Tuan, bawahan ini percaya bahwa suatu hari, Anda akan membawa bawahan Anda, kera iblis pembantai surga, dan singa naga emas untuk bertarung di surga, dan bawahan menantikan hari itu segera datang, ucap dari Tuoba Yingying. Iya, Tan Yun mengangguk, lalu menatap pemuda berjubah emas yang menggigil di tanah. Pria muda berjubah emas mendengarkan percakapan antara Tan Yun dan Tuoba Yingying, dan dia ketakutan saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa itu si Yuan Supreme dan Chaos Supreme, dia mungkin bisa mendengar dari kata-kata Tan Yun bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari kekuatan besar, dan beberapa makhluk abadi bereinkarnasi di benua hukuman surgawi untuk membunuhnya. Kamu, apa-apaan kamu, pemuda berjubah emas itu gemetar, tolong jangan bunuh aku, aku tidak mau mati, ucap dari pria itu. Tan Yun berbalik, dan memerintahkan Tuoba Yingying untuk membawa Long Aotian yang tidak sadarkan diri, diselamatkan dari reruntuhan aula VIP yang runtuh. 2 jam kemudian, seberkas cahaya ungu hitam turun dari langit dan berubah menjadi kera iblis pembantai surga di depan Tan Yun. Tuan, maafkan saya tidak dapat mengejar elang hitam yang menyala-nyala, dia melarikan diri dengan wanita itu, ucap dari kera iblis pembantai surga berlutut di depan Tan Yun dengan wajah malu. Lari. Tan Yun mengerutkan kening dan menggosok alisnya dengan jari-jarinya. Setelah beberapa saat terdiam, dia berkata, aku tidak bisa menyalahkanmu, elang hitam yang menyala dikenal karena kecepatannya, jadi masuk akal jika kamu tidak dapat mengejarnya, bangun, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan, setelah kera iblis pembantai surga bangkit, Tan Yun memasukkannya ke dalam tas binatang roh. Pada saat ini, Tan Yun melihat bahwa di langit, ratusan ribu murid Sekte Awan Naga, dan ribuan murid dari alam penyempurnaan jiwa, terbang dengan menggunakan pedang terbang. Di depan para murid, ada lusinan tetua alam roh, yang datang dari langit. Semua orang terbang ke puncak, dan ketika mereka melihat penampilan tragis Long Aotian, mereka semua mengepung Tan Yun dan Tuoba Yingying seolah-olah mereka menghadapi musuh. Siapa yang berani menjadi liar di Sekte Awan Naga saya? Sebuah suara kemarahan tua terdengar, dan kemudian, seorang pria berusia 80 tahun dengan Daogu Xian Feng melakukan tendangan voli dan mendarat di lereng gunung. Cucu. Pria tua berambut putih itu melihat penampilan mengerikan Long Aotian, dan air mata keruh jatuh di pipinya selama bertahun-tahun. Junior, para murid bertemu dengan Master Sekte yang lama, ucap dari para tetua, semua tetua, pelayan, dan murid berlutut di hadapan lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu meminta semua orang untuk bangun, dia memelototi Tan Yun dan Tuoba Yingying, kalian berdua bocah lelaki berbulu, berani menyakiti cucuku dan membunuh lebih dari selusin tetua hebat sekteku, kamu mencari kematian, ucap dari pria tua itu. Senior, kamu salah paham, Tan Yun menemukan bahwa dia tidak dapat melihat kultivasi lelaki tua itu, dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Junior ada di sini untuk menyelamatkan orang, bukan pembunuh, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Long Aotian bangun dari akoma, dan dia berkata kepada para tetua dan murid dengan suara lemah, semua mundur, ucap dari Long Aotian. Baik Raja, beberapa dari mereka terbang dengan pedang dan beberapa tembakan. Long Aotian berkata dengan suara yang sangat lemah, kakek, jangan salah paham dengan utusan Tan, tanpa dia, cucunya akan mati. Kakek, jika bukan karena bantuan kera senior yang dibawa oleh utusan Tan, sebaliknya, kamu yang berada di alam jiwa suci, kekuatan Jiaoxiong mungkin bukan lawan dari elang hitam yang menyala-nyala. Tanpa bantuan utusan Tan, Sekte Awan Naga kita mungkin harus mengubah namanya, ucap dari Long Aotian. Long Billy mendengar kata-kata itu dan bertanya, cucu, roh apa yang ada di sana?
keras senior, elang hitam yang menyala apa, ucap dari Long Billy. Kemudian, Long Aotian memberitahu Long Billy apa yang terjadi dan bahwa Tan Yun adalah utusan Huang Fu Shengzong. Ketika Long Billy mengetahui bahwa Tan Yun adalah utusan Huang Fu Shengzong, tubuh tuanya gemetar, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, utusan Tan ada di sini, dan orang tua ini tersesat, jadi jangan kaget. Anugerah penyelamat nyawa cucuku menyelamatkan sekte awan nagaku dari nasib buruk, ucap dari Long Billy. Senior tidak perlu lebih sopan, junior dan master sekte Long juga berteman, dan teman harus membantu ketika mereka dalam kesulitan. Tan Yun berkata dengan ekspresi khawatir, Senior Long, kamu harus memberi Long Sek Master, tolong sembuhkan, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memandang pria berjubah emas yang kehilangan anggota tubuhnya, dan mencibir, adapun dia, junior akan datang untuk menginterogasinya, ucap dari Tan Yun. Oke, Long Billy menemukan kaki Long Aotian yang patah dari reruntuhan istana dan memeluknya, dia membawa Long Aotian, dia naik ke langit dan dengan hormat berkata kepada Tan Yun, utusan Tan ayo ikut, ucap dari Long Billy. Tuoba Yingying membawa pria berjubah emas dan terbang setengah jalan ke atas gunung. Tan Yun dan Tuoba Yingying mengikuti Long Billy dan terbang sejauh 50.000 mil ke sebuah istana kuno. Long Billy membawa Long Aotian ke lantai 2 untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di aula di lantai pertama, Tan Yun memasang penghalang kedap suara dan menggunakan mata ilahi Hongmeng. Sepasang mata menyihir menatap pria berjubah emas itu. Pria berjubah emas itu segera tampak lesu. Siapa namamu, siapa kamu, apa tujuan datang ke Long Yunzong, ucap dari Tan Yu. Nada bicara Tan Yun tidak diragukan lagi. Pria berjubah emas itu berkata dengan ekspresi membosankan, nama saya Lin Peng, saya adalah murid dari Istana Mendalam Enam Surga, dan saya hanya pelayan dari Tuan Istana Muda. Tujuan datang ke Long Yunzong adalah untuk membiarkan Long Yunzong dan pembudidaya abadi kelas 1 lainnya diterima oleh saya. Istana Mendalam Enam Surga mengendalikan sisanya, saya tidak tahu, ucap dari pria itu. Tan Yun mengangkat alisnya, pertama, apakah ada pembudidaya kelas 1 lainnya yang dikendalikan oleh kamu? Kedua, siapa nama wanita berbaju putih yang datang bersamamu, dari mana pedangnya berasal? Ketiga, seberapa jauh 6 istana mendalam surgawi dari pegunungan hukuman surgawi? Berapa lama, apakah Anda perlu mencapai pegunungan hukuman surgawi? Ucap dari Tan Yun. Pria berjubah emas itu berkata dengan ekspresi kusam, sekte lain dari kultivasi abadi, kami belum punya waktu untuk pergi. Wanita yang datang bersamaku disebut Nirou, pedangnya diberikan kepadanya oleh penguasa istana, dan dia adalah putri dari penguasa istana. Istana Mendalam Enam Surga sangat jauh dari pegunungan hukuman surgawi. Butuh 6 tahun bagi Tuan Istana Muda untuk mendorong elang hitam yang menyala untuk membawaku ke pegunungan hukuman surgawi, ucap dari pria itu. Mendengar ini, Tan Yun menebaknya, bahwa 6 surgawi mendalam Istana Master, 10 ada 8 atau 9 kali bahwa 6 surgawi immortal kaisar bereinkarnasi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil berpikir, katakan padaku, apa kekuatan istana mendalam 6 surgamu, dan juga, apakah kepala istanamu memintamu untuk berburu dan membunuh seorang pria di benua hukuman surgawi, ucap dari Tan Yun. Pria jubah emas berkata dengan jujur, istana mendalam 6 surgawi kami adalah sekte dunia tersembunyi, dan kekuatannya sangat kuat. Misalnya, pegunungan hukuman hari ini, istana jiwa abadi yang memimpin 3 sekte kuno tidak kuat dan tidak lemah dari itu. Tuan istana kami telah memerintahkan pencarian untuk seseorang yang dapat menggunakan formasi pedang dan taktik pedang, ucap dari pria itu. Mendengar itu, hati Tan Yun menegang, formasi pedang dan taktik pedang apa, berdasarkan tebakanmu, apa tujuanmu memasuki pegunungan hukuman surgawi, ucap dari Tan Yun. Pria berjubah emas terdiam lama, lalu berkata, seharusnya di 3000 tahun, di benua hukuman surgawi, tidak ada orang yang dapat menggunakan formasi pedang ilahi Hongmeng, orang dari seni pedang pembantaian Hongmeng. Oleh karena itu, kepala istana berencana untuk memulai dari pegunungan hukuman surga,
yang pertama sekte pembudidaya kelas, dan kendalikan semua sekte pembudidaya kelas 1 untuk menemukan orang ini, ucap dari pria itu. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan menamparkan telapak tangannya. Dia menghancurkan kepala pria berjubah emas itu, dan ketika 8 roh terbang keluar dari kepala, dia dimusnahkan oleh telapak tangan Tan Yun. Rasa krisis yang mendalam mengikis hati Tan Yun. Pada saat ini, dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya tidak seperti sebelumnya. Di kamar di lantai 2, setelah Long Billy menghubungkan tangan dan kaki Long Aotian, dia juga bertanya pada Long Aotian apa yang terjadi hari ini. Long Aotian memberitahu Long Billy bahwa wanita berbaju putih dan pria berjubah emas hanya menyuruh Long Yunzong untuk tunduk pada mereka, dan sisanya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.